Ada dua hal yang tidak boleh disentuh oleh pembunuh profesional. Pertama, keluarga. Satu lagi, hewan peliharaannya. Geng ini, untung, tidak menyentuh kedua itu. Mereka langsung menyentuh dirinya. Ia adalah Hutch. Ia biasanya terlihat seperti pria baik di rumah. Malam itu, ada dua orang perampok masuk. Ia berinisiatif terlihat lemah, dan memberikan perampok mengambil uangnya. Dan juga jam tangannya. Ia memperhatikan tato yang ada di tangan perampok itu. Anaknya dari atas langsung menangkap penjahat. Ia mengambil tongkat golf ingin memukulnya. Tapi ia lihat pistol. Di dalamnya tidak ada peluru. Ia minta anaknya untuk berhenti. Perampok pun kabur. Anaknya bingung dan marah kepadanya. Polisi yang datang juga berkata, "Kalau ini keluarga saya tidak akan melepaskan mereka." Esok harinya, di kantor, adik iparnya juga merendahkan Hutch. Ia bisa menahannya. Sampai di rumah, putrinya bilang gelang gambar kucingnya hilang. Gelangnya ditaruh di piring itu. Setelah tahu, ia langsung keluar rumah. Ia datang ke tempat ayahnya, mengeluarkan senjatanya, dan bilang ke ayahnya ada sedikit masalah. Ayahnya juga mengerti. Ia pergi ke tempat tato. Bosnya orang kejam. Ia mulai menepuk tangannya ke meja. Ia langsung mengeluarkan sejumlah uang. Orang di sebelahnya melihat tatonya. Ada suara bel pintu dan ia bergegas pergi. Menguncinya di luar. Bos mengerti. Ada yang bisa saya bantu? Bawa saya bertemu dengan orang ini. Kedua perampok adalah sepasang suami istri. Saat mereka mau makan, ia langsung menonjok wajah pria itu. Wanita langsung melepas jam tangan. Ia bertanya mana gelang gambar kucing. Pria menjawab ia tidak melihatnya. Ia mendorong pria, mengarahkan pistol dan mau menembak. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Ia masuk ke kamar, melihat bayi pakai masker oksigen. Ia baru tahu, suami istri ini melakukannya untuk hidup mereka. Ia lagi-lagi melepaskan mereka. Ia keluar dan kesal, sambil menonjok tembok di luar. Kedua tangannya terluka. Pulang naik bus. Tiba-tiba ada geng mafia keluar. Mengebut kencang, menabrak tong di jalan. 5 orang ini mabok dan turun dari mobil. Ada kalian. Buat apa harus menonjok tembok? Mereka masuk ke dalam bus, menggoda para penumpang, mulai melangkah satu persatu. Ia sudah tidak bisa menahannya. Ia pergi ke depan bus, menyuruh supir bus turun dan tutup pintu. Puas dengan keberadaan mereka di dalam bus, ia mengeluarkan pistol, dan mengeluarkan seluruh isi peluru. Tersenyum berkata, "Aku akan menghabisi kalian." Mereka langsung ketawa. Pria kepang ini mulai menonjoknya. Ia pun balas menonjoknya. Di seberangnya ada satu orang lagi. Kepalanya terbentur. Ia benar-benar marah. Setelah berkelahi, ia dilempar keluar dari bus. Semua di dalamnya dipukul abis. Hidungnya berdarah, giginya copot. Kamu pikir hanya sampai sini? Ia bangun lagi, dan masuk ke dalam bus. Hari ini mau menghabisi mereka. Satu persatu ditonjok, dan beberapa ditusuk. Orang ini mulai memasukkan peluru ke dalam pistol. Ia putar badan dan mengambil tiang bus. Pukulan pertama di tangannya. Pukulan kedua langsung pukul kepalanya. Supir bus yang di luar terheran. Setelah selesai, ia mulai pergi. Di klub malam, saat Julian ini membicarakan bisnis, ada seorang penjaga melihatnya dengan serius. Tanpa berkata, ia langsung menonjoknya 2 kali. Dan dibenturkan palanya ke meja. Orang yang lainnya terkejut. Dan langsung bicara bisnis. Ada telepon masuk, buat Julian kaget. Datang ke rumah sakit, adiknya terluka parah. Ia mengambil kursi, dan melempar ke temannya. Tanya dia, siapa yang melakukannya? Temannya bilang ada seorang pria tua. Setelah dengan, ia berkata kamu sedang menipu saya. Ia langsung memukulnya lagi. Teman lainnya tidak kuat melihatnya, dan mengeluarkan sebuah kartu kerja. Saat Hutch di rumah, ia dapat telepon dari Julian. Karena orang yang kemarin dihajarnya. Ia mencari tahu siapa dia. Ia adalah mafia paling berbahaya. Memegang ratusan juta uang tunai. Dicari tahu dari kartu kerja Hutch. Ketemu data ayahnya. Dan, lewat data rahasia,
Tahu ternyata Haj pembunuh yang berbahaya. Mereka menemukan alamat rumahnya. Merasa ada yang tidak beres. Ia langsung membawa istri dan anak ke bawah tanah. Lalu mematikan lampu. Menghajar mereka, tapi ia disetrum dan pingsan. Mereka membawa Haj ke dalam bagasi, bersiap membawanya ke Yulian. Saat ia sadar, ia mulai mencoba melepaskan tangannya, dan membuka apar. Setelah merangkak keluar, ia lihat kunci. Semuanya telah dikalahkan. Ia menelepon ayahnya, beritahu situasinya semakin parah. Lalu kabur pulang rumah. Dari bawah tanah panggil istri dan anaknya, menyuruh mereka pergi. Ia mulai mengeluarkan batang emas, minum bir dan membakar rumahnya. Bersiap untuk pertarungan terakhir. Yulian menyuruh anak buah ke rumah ayah Haj. Mereka mengira ia tidur saat mau menembak. Tiba-tiba, ia datang ke kantor, membeli pabrik dengan semua batang emasnya. Ia mulai membuat jebakan, menyiapkan senjata, mulai merakit jebakan bom, jebakan di lantai. Semuanya sudah siap. Ia membawa bensin, pergi ke klub malam. Yulian sedang menari dan menyanyi di panggung. Di tengah nyanyian, ia sambil menembak. Penjaga pintu, monitor, keamanan. Semuanya tidak ada tersisa. Ia memasukkan bensin ke dalam tangki. Nyalakan api. Semua uang basah karena bensin. Ia mengambil setumpuk uang dan melemparnya ke dalam. Saat Yulian sedang menyanyi, ia sadar di depannya adalah Haj sedang makan steak. Ia turun dari panggung. Di sekitarnya ada 40 lebih pistol. Ia bertanya masih berani datang. Ia mengeluarkan bom, meminta ngobrol berdua. Anak buahnya langsung pergi, dan ia duduk. Haj bilang uang dia sudah habis terbakar. Kenapa tidak mempertimbangkan buka warnet pas pensiun? Yulian langsung marah. Ia juga tidak berani apa-apa karena bom ini. Misinya berhasil dan mulai pergi. Balik ke mobil, dalam 3 detik. Yulian mulai mengejar. Haj melaju. Yulian balas dendam. Di jalan sambil menembak. Terpaksa ia harus masuk ke gang. Di depan ada mobil musuh. Di belakang juga ada musuh pegang senjata. Ia cari kesempatan untuk mulai menembak. Membelokkan arah. Terus melaju. Saat mafia sampai di pabrik, baru turun langsung tertembak di pundak. Dari atas ada rekan satu tim mulai menembak. Di bawah ada ayahnya juga mulai menembak. Di dalam pabrik, ia menggunakan kompresor untuk melepas granat. Temannya mulai menembak jarak dekat. Satu tembakan langsung mengalahkan 3 orang. Ia menggunakan perangkap menembak musuh. Sampai di pabrik, menerbangkan tongkat baja ke arah 2 musuh. Di dalam pabrik, 3 orang terus menembak. Musuh satu persatu terkalahkan. Musuh satu persatu terkalahkan. Tersisa Yulian bosnya. Haj sudah tidak ada peluru. Ia pikir ceritanya akan kebalik. Tidak ada yang tahu, Haj membawa kaca yang sudah terpasang bom. Perang berakhir. Ketiganya merayakan bersama. Ia membawa istrinya beli rumah baru. Ayahnya dan tim membawa banyak senjata. Tegang dan tidak terbayangkan. Teriakan dan tembakan dimulai. Makan popcorn sambil nonton. Ia memang memberimu tembak-tembakan. Dan juga menunjukkan kebenaran. Ia menghapus 3 angka di depannya. Tingkat rumah tidak rata-rata. Rekomendasi 4 bintang untuk film, bukan siapa-siapa. Aliran film dan komentar terkenal. Klik untuk mengikuti film ini.